Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku akan buat tutorial lengkap pasang sunting Aceh. Kan udah lama nih aku nge-upload video. Jadi ya udah, karena banyak juga peminat yang nonton cara pasang sunting, jadi aku akan kasih lihat dari awal sampai akhir. Nah, ini untuk yang bertanya-tanya kenapa rambutnya harus dicocang dua, diikat dua. Karena rambut klien aku nih lumayan tebel banget, ya Allah, babyku sayang cinta anak mama. Jadi itu memang harus aku ikat gitu supaya nggak bengkak di belakang gitu. Karena pas pasang sunting tuh di bagian belakang itu harus rapi, nggak boleh bengkak gitu. Kok bengkak sih ini maksudnya? Nggak boleh ada benjolan karena rambut gitu. Jadi tuh aku ikat di bawah. Nggak bisa ngedit coy. Udah gitu, ini padahal video udah ada aku simpen seminggu yang lalu. Setiap aku mengedit selalu ada aja suara lain. Gimana ya ampun, kan gak mungkin kan aku edit dari awal. Ya udah, ini cara pasang jilbabnya teman-teman. Kalau yang nggak mau denger suara aku bisa di mute aja, nggak usah didengerin. Teman-teman bisa lihat gimana cara aku pakai jilbab. Terus usahain di bagian leher itu jangan sampai bengkak. Jadi kan kelihatannya tuh kalau bengkak nggak rapi, kita juga risih lihatnya. Jadi ngambilnya di bagian tipis aja. Nah, ini busanya karena aku potong terlalu tinggi, terus aku sumpel lagi kain. Lihat itu gelang kerjaku yang sangat cantik. Warna udah nggak tahu jadi warna apa. Ini harnalnya aku harnal di bagian jilbab gitu, nggak pakai rambut lagi, nggak pakai rambut. Jadi aku harnalnya di jilbab, aku tarik, tusuk ke bagian busa. Ya ampun adik, kenapa nak? Mama lagi edit video. Iya, bentar ya. Nah, ini harnal aku pakai 2 kanan 2 kiri. Terus di bagian belakangnya aku ambil untuk buat jilbab, kayak jadi apa ya namanya, jadi ciput ninja gitu. Jadi bagian atas langsung aku sambung di bagian yang leher tadi, aku tarik ke belakang. Untuk bagian belakang dirapi-rapiin aja gimana rapinya. Nah, yang panjangnya ini tadi aku lilit di bagian depan supaya pas kita letak patam mahkota yang paling depan. Nah, patam itu mahkota yang paling depan kita letak, itu biasanya kan nempel di jidat. Supaya jidatnya itu nggak sakit. Nah, kita pakai lilitan jilbab ini untuk menahan, jangan langsung ke jidat lah gitu. Nah, setelah pemasangan jilbab selesai, depan belakang dirapikan, kita proses pemasangan apa ini namanya, renda. Nah, ini renda meteran gitu, harganya 4.000 kalau aku beli di toko jahitan. Tapi kalau misalnya kita pergi ke tempat pengantinnya khusus, kayaknya lebih mahal rendanya. Jadi ini aku belinya di toko barang-barang jahit gitulah. Ini lilit semua di bagian busa depan. Busa belakang bisa teman-teman isi setengah aja, atau mau diisi penuh juga boleh gitu. Jangan lupa setiap putaran rendanya itu kita kasih jarum pentul supaya nggak lari sana lari sini. Jadi dia tetap stay di tempatnya gitu. Nah, ini dia patam, lagi pemilihan patam, mau yang mana pengantinnya. Jadi aku kasih request yang mana maunya, dan ternyata dia pilih yang patam nomor 2. Nah, kalau untuk di patam aku tuh ikatnya pakai karet karena memang lebih gimana ya, kayak lebih meyakinkan gitu ketatnya. Karena kalau pakai tali kan pas kita ikat dia kendor lagi, kalau pakai karet tuh enggak. Tapi dengan syarat kalau pakai karet setelah pakai langsung kita buka, nggak boleh kita tunda-tunda karena nanti patamnya akan hitam. Nah, di bagian depan aku kasih harnal juga. Harnalnya aku lurusin, abis itu aku kasih bengkok di depan supaya untuk penahan patam nggak jatuh ke bawah. Jadi patam itu tetap di atas. Nah, mohon maaf banget aku buat teman-teman yang lihat nggak kelihatan, maksud aku kalau misalnya aku lagi pasang tusuk salak.
Aku nggak tahu karena videonya itu nggak kena di bagian atas gitu. Maafkan baby aku, lucu kan, gemes kan suaranya, ya ampun. Nah ini pasang tusuk salak serapi mungkin lah, bagian tengah ke samping itu harus lurus, jangan apa namanya, jangan satu ke depan satu ke belakang gitu, karena nanti kesannya nggak rapi gitu guys. Ini kita kasih tusuk salak di bagian atas sampai penuh, lingkaran, setengah lingkaran gitu. Habis itu ya tusuk-tusuk aja lah gitu ya, teman-teman lihat aja gimana gitu caranya, tusuk-tusuk. Halo, halo, anak aku imut banget guys, baru usia 9 bulan. Nanti kapan-kapan aku akan buat vlog bareng baby Alessa. Nah, ini hampir selesai bagian menusuk salaknya. Aku bingung kenapa dibilang ini tusuk salak. Ternyata aku baru dapat jawaban karena bentuknya seperti salak, guys. Panjang-panjang gitu, terus berduri. Jadi memang namanya tusuk salak. Jadi tusuk salak ini, kalau misalnya kita beli di online shop gitu, dia selalu panjang-panjang kalau nggak kita tempah. Beb, maaf ya kalau misalnya kita lagi makeup itu memang banyak banget keluarga-keluarga yang keluar masuk ke kamar pengantin. Kita tuh harus sabar gitu. Ini kebetulan si tante nggak tahu kalau misalnya aku lagi buat video, makanya ya udah deh. Nah ini karena aku udah tahu ternyata tadi nggak kena tusuk salaknya, ini udah aku benerin kameranya. Step ketiga setelah patem tusuk salak, dan ini adalah step pemasangan jurai samping. Jurai samping ini usahakan jangan menumpuk. Berbaris gitu, dari atas turun ke bawah, berbentuk kayak, kalau bisa dibentuk bulat ya dibentuk setengah bulatan gitu. Kalau enggak, yang penting rapi, jangan bertumpuk, kanan kiri harus sesuai. Menurut aku bagian tersulit pemasangan sunting itu di tusuk salak dan di jurai samping. Karena kalau misalnya jurai samping dan salaknya nggak rapi, suntingnya kelihatan mereng gitu, nggak balance. Ada sebagian orang yang memulai jurai samping dari bawah. Kalau aku udah kebiasaan dari atas, jadi ya udah senyaman mungkin lah gitu. Tusuk menusuk. Bibi aku imut banget guys. Nah di teman-teman tonton aja gimana cara aku buat ini, apa tuh namanya, jurai samping. Nah jurai samping kanan kiri itu biasanya kan 5-5 atau 10 lah kan kita bilang, kanan 5 kiri 5. Tapi seandainya ada juga kadang-kadang aku pasang 4 kanan 6 kiri, gimana bagusnya lah. Ini kebetulan aku pakai kayaknya nggak sama 4 6 kayaknya, karena sesuainya gitu. Nah lihat kan, nggak bertumpuk, dia tetap berjajar gitu. Nah proses keempat, pemasangan seruni. Seruni ini lagi ngetren sekarang di area aku, seruni juntai namanya. Kenapa dibilang seruni juntai? Karena tuh ada rambo-rambo di bawah. Sebenarnya tetap sama sih kayak yang dulu, cuman bedanya sekarang ada juntai-juntainya itu gitu. Aksesoris Aceh nih bisa dikatakan banyak banget modelnya, tergantung kemampuan kita mau beli atau enggak. Tusuk salak aja udah banyak banget modelnya, belum juga selesai yang ini udah keluar yang itu belum terbeli udah keluar model lain kan.
sakit kepala kalau kita pikirin model nih. Yang nggak pernah out model, inilah tusuk salak dari zaman ke zaman, tusuk salaknya yang selalu ada pada masanya. Nah, pemasangan seru nih junta ini, aku ikutin aja bentuk busanya, gimana cakepnya, gimana rapinya. Kita lurusin di atas patam, bukan lurus apa tuh, kita ikutin bentuk busa sesuai patamnya, jangan sampai tertutup juga, jangan sampai busanya kelihatan banget juga gitu. Kalau untuk tusuk salak, kebetulan ini aku pakai tusuk salaknya jarang-jarang karena perjalanan pengantinnya ini jauh. Ini kan acara ngunduh mantu gitu, kebetulan jauh, dan aku nggak mau pengantin aku tuh sakit kepala, jadinya aku buat jarang-jarang supaya nggak terlalu berat gitu. Biasanya aku pakai tusuk salak dalam 30 pieces, kadang 33, kadang 35. Nah kayaknya ini nggak nyampe, sekitar 20, 22 atau gitu. Kalau untuk seruni juntainya, aku pakai satu kodi 20 pieces, itu biasanya aku pakai semua di bagian depan. Bagian samping kalau misalnya masih kosong bisa terus teman-teman tambahin, jangan sampai kelihatan busa yang kosong pokoknya. Apa-apa yang kurang, maksudnya yang kurang gimana? Yang kurang nampak rame, kita ramein gitu. Yang masih kosong kita tambah lagi, kita rapiin lagi. Guys, jadi ini kebetulan ring light aku tersepak gitu, tersepak kabelnya, jadi ikut berjalan. Alhamdulillah HP yang nggak jatuh, cuma tergeser aja, karena kan gimana ya, keluarganya juga banyak yang keluar masukan makeup gitu. Jadi ya kalau kita bekerja begitulah, nggak boleh marah, harus tetap ya udah gimana gitu, nggak apa-apa karena nggak mengganggu kerja kita juga gitu. Nah ini aku pemasangan juntai belakang. Inilah yang aku bilang tadi, kalau juntai belakangnya kita tuh dasarnya juntai belakangnya ada rambut, tadi bakalan benjol di belakang. Jadi makanya tadi rambutnya itu aku kepang gitu, bagi dua supaya nggak benjol di belakang. Nah juntai belakang nih untuk tutupin bagian belakang jilbabnya gitu guys. Ya iklan ada iklan beb, tantenya lagi bercermin gitu. Ini asisten aku lagi buat pasang apa tuh, kalung kayak gitu. Nah aku fokus di sunting. Ini teman-teman lihat aja prosesnya sampai ke akhir. Yang penting beb, kalau misalnya pemasangan sunting itu, busa yang kita pasang di awal tuh harus benar-benar kokoh, nggak boleh goyang. Kalau misalnya busanya goyang, pemasangan awalnya goyang, suntingnya akan ikutan goyang gitu. Kalau nggak dipercepat, kira-kira pemasangan sunting aku paling cepet paling bisa 30 menit, tapi biasanya aku sampai 45 sampai 1 jam kalau prosesnya sambil main-main, sampai ngobrol sana ngobrol sini. Tapi ini walaupun aku fokus, aku tetap ngobrol kok sama pengantinnya dari tadi. Nah kan kanan kiri tuh udah full. Ini aku lagi rapiin mana yang nggak rapi, supaya rapi, kelihatan bulat gitu.